Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Kita dapat berkumpul kembali dalam majelis kita dalam program Konsultasi Syar'i Al Furqan TV. Yang mana insya Allah pada hari ini hari Selasa tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 November 2023. Seperti biasanya, Ana Mubi Abu Khalid membersamai gurunda kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafidhullahu Ta'ala. Tidak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada para istri-istrinya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pada malam hari ini guru kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafidhullah Ta'ala. Kita akan sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah, gimana sehat Ustadz ya? Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kepada pemirsa Al Furqan TV dan pendengar radio Suara Al Furqan dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bahwasanya program ini adalah program interaktif. Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon Anda di nomor 081259521312. Atau Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor yang sama, di nomor 081259521312. Atau Anda yang saat ini menyaksikan live streaming kami melalui Facebook ataupun YouTube, silahkan untuk bergabung, menitipkan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Dan juga bagi Anda yang mungkin saat ini menyaksikan melalui aplikasi dari Al Furqan TV ataupun Hijrah Apps ataupun aplikasi dari Intex, silahkan juga untuk mengirimkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp yang sudah tertera pada layar kaca Anda. Baik Ustadz, kita akan memulai Ustadz untuk membacakan pertanyaan yang pertama yang masuk di redaksi kami di Al Furqan TV. Pertanyaan pertama dari Ummu Ibrahim Ustadz dari Sidoarjo. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Anak saya laki-laki berusia 2,5 tahun mendapat hadiah boneka dari neneknya. Boneka hewan seperti kucing. 2,5 tahun Ustadz. 2,5 tahun mendapat hadiah boneka dari neneknya. Boneka hewan seperti kucing, monyet, zebra dan lain-lainnya Ustadz. Apakah boleh anak saya memainkannya dan apakah malaikat tidak bisa masuk rumah bersebab boneka tersebut, dan apakah boneka hewan bisa ditunggangi syaitan? Karena perilaku anak saya mulai berubah semenjak mendapat hadiah boneka ini, seperti susah diarahkan, sensitif dan beberapa perilaku-perilaku buruk yang tidak dari biasanya. Dia juga kekeh tidak mau tidur tanpa boneka-boneka hewannya harus ada di sampingnya semua, dan suka mengajak ngomong boneka-bonekanya. Mohon arahannya Ustadz, apakah harus saya buang bonekanya atau cukup membuang bagian matanya saja? Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, kaum muslimin, kaum muslimah, para pemirsa Al Furqan TV, para pendengar Suara Al Furqan dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di majelis kita, majelis konsultasi syariah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan pertanyaan yang barusan disampaikan tadi, harus difahami masalah boneka dari dua titik. Yang pertama, bahwasanya boneka itu masuk dalam surah yang terlarang. Jadi masuk dalam hukum asalnya, masuk dalam surah gambar gitu ya. Karena gambar itu, Anda ulangi kata-kata saya biar nggak salah. Hukum asal boneka itu masuk di dalam surah. Surah itu
ya gambar. Gambar itu kan ada gambar itu kan ada dua jenis. Ada surah itu yang dua jenis. Ada yang surah dalam arti surah mujassamah, jadi gambar yang berbentuk, itu yang wujudnya itu ya patung, ya boneka, ya apa gitu. Jadi ada wujudnya itu. Jadi kalau dikasih sinar matahari itu ya ada bayangannya, lahuzil dalam istilah para ulama. Yang kedua, ada surah itu yang di atas kertas, di atas kanvas, di atas kain begitu. Itu yang dalam istilah para ulama itu surah ghair mujassamah, ke surah yang enggak ada bentuknya, kono wujudnya, tapi di atas kertas, di atas. Lah, boneka itu mau tidak mau masuk dalam surah, bahkan yang pertama, bukan surah yang kedua. Dan hukum asal surah tersebut adalah sabda Rasulullah SAW dalam Sahihain, yakni bahwasanya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah fihi kalbun wa surah, yang di dalam rumah itu ada anjing dan ada surahnya, ada gambarnya. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, difahami pula kalau kita cermati beberapa riwayat, akan kita temukan bahwasanya Rasulullah SAW membiarkan ibunda Aisyah mainan boneka. Dalam Sahih Muslim dan seingat pula dalam Sahih Bukhari, pokoknya dalam sebuah riwayat yang sahih, tatkala ibunda Aisyah itu kan nikah dengan Rasulullah SAW di umur 6 tahun, bocah, anak-anak bahkan 6 tahun. Dan beliau SAW mulai membangun rumah tangga dengan ibunda Aisyah itu tatkala ibunda Aisyah di umur 9 tahun. Meskipun sudah jadi istri, di zaman itu seorang wanita nikah itu rata-rata umur 14, umur 15. Jadi Aisyah itu ya kalau boleh dikatakan membangun rumah tangga di usia yang lebih muda dibandingkan usia-usia sebayanya. Karena gimana pun meskipun sudah mempunyai suami, tapi kan psikologis anak kecil itu masih ada dalam diri ibunda Aisyah. Karena teman-temannya yang seumur-umur dengan umur itu ya masih bocah, jadi masih bocah. Tatkala Rasulullah SAW nggak ada di rumah, itu kadang-kadang Aisyah itu didatangi sama teman-temannya, bahkan kadang-kadang ngajak teman-temannya yang wanita, anak-anak Ansar, yang itu kumpul, lalu mereka itu mainan boneka-bonekaan. Ya ada boneka kuda, ada boneka bayi, ada boneka apa gitu. Suatu hari Rasulullah SAW itu datang ke rumah Aisyah. Tatkala itu Aisyah sedang sama teman-temannya, melihat mereka mendengar atau melihat Rasulullah mau datang, mau masuk rumah, mereka itu bubar gitu, ya, takut gitu, bubar. Tapi kan buyarnya mereka itu sempat ketangkep, kelihatan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah masuk Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bertanya, ngapain tadi teman-temanmu wahai Aisyah? Takut sama jenengan ya Rasulullah. Jadi ngakut sama jenengan. Rasulullah SAW lalu ngomong sama Aisyah, panggil lagi, mainan lagi nggak apa-apa gitu. Lalu Rasulullah buka korden. Ternyata boneka-boneka itu sama Aisyah ditumpuk di belakangnya, korden nggak kelihatan. Rasulullah mencermati ada satu boneka yang rada aneh. Kuda tapi punya sayap gitu. Kuda tapi punya sayap. Kata Rasulullah SAW, itu apa Aisyah? Jadi Aisyah mengatakan kuda. Jadi beliau mengatakan, sejak kapan kuda punya sayap? Gitu. Aisyah dengan enteng mengatakan, lo jenengan nggak tahu ya? Belum tahu ya kudanya Nabi Sulaiman itu punya sayap loh. Gitu. Rasulullah hanya senyum menghadapi menjawab dialog atau pertanyaan tersebut. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para jamaah yang Allah, hadis ini dijadikan dalil oleh mayoritas para ulama tentang hukum perkecualian, hukum pengecualian dari boneka. Bahwa hukum asal yang namanya boneka itu masuk dalam surah, hukum asal. Kecuali yang terlarang gitu ya, kecuali boneka untuk anak-anak. Memang itu dibuat untuk mainan anak-anak. Memang itu dibuat jadi untuk mainan jadi anak-anak. Itu yang boleh. Kenapa?
sisi pengambilan dalilnya adalah Aisyah mempunyai permainan-permainan semacam itu. Yang kedua, Rasulullah SAW melihatnya, mengetahuinya tanpa beliau ingkari. Bahkan beliau ngomong sama Aisyah, panggil lagi teman-teman kamu untuk mainan lagi bersama dengan dirimu. Dari sini maka kalau boleh Anda katakan, boneka itu ada dua. Ada boneka yang memang itu khusus untuk anak-anak, boneka untuk anak-anak gitu ya. Dan itu hukumnya boleh. Yang kedua, bentuknya boneka tapi bukan untuk anak-anak. Boneka yang memang bukan untuk anak-anak. Yani boneka apa ya? Yang bentuk yang untuk pajangan kain, pajangan baju, yang macam-macam itu kan bukan untuk untuk anak. Yang untuk anak-anak itulah yang terlarang. Yang untuk anak-anak itu yang terlarang. Yang tidak terlarang, yang diperbolehkan. Itu masalah pertama. Berangkat dari sini para jamaah sekalian, dalam pertanyaan tadi, anak usia 2 tahun setengah. Anak usia 2 tahun setengah, kemudian dia itu kalau dibelikan sama mbahnya mainan-mainan, ya ada zebra, ada kuda, ada ini, dan macam-macam. Jadi wallahu alam, insyaallah subhanahu wa ta'ala dari sisi fikih itu tidak mengapa. Dari sisi kajian fikih maka itu tidak mengapa. Itu yang pertama. Di rumah anak juga banyak boneka-boneka kayak gitu. Jadi ya kuda, ya macam-macam gitu ya. Ya kuda, ya singa, ya buaya gitu. Kalau itu banyak di rumah. Karena di rumah anak ada anak yang masih umur 2 tahun, ada anak yang masih umur 4 tahun gitu. Jadi itu emang masih suka mainan dengan mainan semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian malaikat tidak masuk rumah, Ustaz? Kalau sesuatu yang dibolehkan, berarti tidak ada larangan. Jadi tatkala Rasulullah SAW mengatakan malaikat itu tidak akan masuk rumah, fihi kalbun wa surah, fihi suratun wa qalb, di dalamnya ada gambar, dalamnya ada anjing, itu berarti gambar yang terlarang, patung yang terlarang, boneka yang terlarang, bukan boneka yang diperbolehkan. Karena nggak mungkin tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam membolehkan kemudian ternyata semacam itu. Apakah kemudian kita katakan rumahnya Rasulullah SAW nggak dimasuki malaikat gara-gara ada boneka-bonekanya? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga yang tadi disampaikan, kenapa kok anak saya itu berubah menjadi nggak kayak biasanya, mau tidur pun harus bonekanya dibawa. Itu perlu dianalisis dari titik yang lain. Jadi titik yang lain. Setelah kita tahu bahwasanya boneka-boneka semacam itu boleh-boleh aja. Kemudian kenapa kok anak itu kalau tidur itu harus bawa bonekanya, nggak mau ditinggal dan macam-macam? Apa nggak dicermati dari titik yang lain? Seorang anak memiliki mainan yang baru, itu ya mandi di bawah, tidur di bawah, ke sekolah itu loh di bawah. Jadi dipojokkan dalam tasnya, mainan juga di bawah. Itu kan lumrah bocah. Nanti kalau memang sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari sudah merasa puas dengan mainan itu, kadang-kadang malah digeletak itu ditinggal begitu. Jadi begitu aja. Memang psikologinya anak itu kan semacam semacam itu. Jadi kesimpulannya, selagi itu tidak terlarang, biarkan aja. Jadi jangan terlalu diketati untuk hal-hal yang memang itu tidak terlarang secara syar'i. Ingat ya, anak fahami anak sebagai anak. Ada dunia mereka yang itu bagi kita itu dunia sia-sia, tapi bagi anak itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga. Memang mereka mempunyai dunia lain yang itu bukan dunia kita. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kita nggak boleh was-was secara berlebihan juga, Ustaz. Ya. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan nasihatnya. Kita melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan dari Umu Atif di Sidoarjo, Ustaz. Mungkin Anda sedikit meringkas dari pertanyaan beliau, Ustaz ya, karena cukup panjang. Pada intinya beliau bertanya, Ustaz, apa hukumnya jika seorang janda yang beliau memiliki 3 orang anak laki-laki yang sudah menikah semua, namun anak laki-lakinya tersebut masih sering menginap di rumah ibunya yang seorang janda tersebut. Namun tiba-tiba ibu tersebut yang seorang janda mengajak seorang gadis berusia 18 tahun bukan keluarga murni orang lain untuk menginap di rumah
di rumahnya. Gadis tersebut menginap 3 hari dalam sepekan, Ustaz. Salah satu anaknya sudah mengingatkan bahwa perbuatan tersebut salah, namun hingga sekarang fulanah tersebut masih tetap mengajak gadis tersebut menginap di rumahnya. Pertanyaannya adalah, apakah salah dan termasuk menghalangi suami berbakti kepada fulanah jika istri dari anak fulanah tidak ridho? Afwan, ini pertanyaannya juga padahal ibu ini sudah janda, Ustaz, ya. Termasuk menghalangi suami berbakti kepada fulanah. Pada intinya gini, Ustaz, si ibu tadi yang janda tadi, Ustaz. Padahal janda ya, Ustaz. Mungkin maksud beliau ini gini, Ustaz, apakah perbuatan tersebut terlarang atau tidak, Ustaz, mengajak seorang gadis 18 tahun menginap di rumahnya yang memang beliau sendiri seorang janda, namun tetap masih ada anak laki-laki yang sering menginap di rumahnya, Ustaz. Tatkala seorang anak itu sudah dewasa, kemudian sudah berumah tangga masing-masing, sudah memiliki dunia masing-masing, yang sangat ideal sebenarnya adalah salah satu dari anak itu tinggal bersama orang tua. Salah satu dari anak, entah itu anak laki-laki dengan istrinya, entah itu anak perempuan dengan suaminya, itu tinggal bersama orang tua. Tinggal itu bisa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jadi anak itu yang tinggal di rumah orang tua. Kalau bahasa kita itu ya dingalai, tinggal di kampung lah gitu. Kalau orang tua kan rata-rata di kampung. Atau yang kedua, orang tua yang ikut bersama anak tinggal yani di rumahnya anak, gitu, di rumahnya anak. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan dari orang tua, kebutuhan itu nggak mesti materi loh ya. Makan, minum bisa terpenuhi, tapi kebutuhan manusia itu adalah makhlukun madani, gitu kata para ulama-ulama sosial ya. Yani makhluk sosial, gak bisa hidup sendirian. Dia itu butuh teman untuk sekedar cerita, teman untuk sekedar berbagi perasaan, teman untuk sekedar ini, untuk sekedar itu, dan macam-macamnya. Itu butuh, namanya manusia. Namanya dia itu manusia. Lah, itu kalau kemudian bapak sama ibu itu masih lengkap, masih ada bapak, masih ada ibu, masih suami istri, meskipun anaknya semuanya pergi, itu nggak terlalu masalah, masih berdua lah gitu. Apalagi kalau fisiknya masih kuat dan macam-macam, itu masih berdua. Kalau sekedar anaknya datang kunjung itu nggak akan ada masalah yang berarti, karena memang masih berdua. Yang jadi masalah kan ibu tadi itu sendirian. Nggak ada teman, anaknya tiga-tiganya sudah berada di rumah yang lain, berada di rumah yang lain. Maka nasihat anak. Jadi karena pertanyaannya tadi nggak jelas ya, ketika anak itu dekat dari rumah orang tua ataukah jauh? Jadi ataukah jauh? Kalau dekat, dalam arti maslahat yang lain masih bisa terhandle dengan dia tinggal sama orang tuanya. Jadi maka lakukan salah satu dari yang berdua. Ibu itu yang diminta untuk tinggal sama anak. Tapi nggak semua orang tua mau. Tidak semua orang tua mau, karena rumah itu meskipun ya elek, meskipun rumah tua, tapi kan kenangan-kenangan masa lalu itu ada di situ. Dan perasaan orang tua ini iki omahku gitu. Kalau di kana kan omai anak. Jadi perasaan, apalagi kita orang Jawa ya, perasaan menantu, perasaan itu nggak enak semua gitu, dan macam-macamnya itu akan sulit gitu ya. Itu akan sulit. Makanya dari yang semacam itu kadang-kadang orang tua itu nggak mau. Ya akhirnya kalau emang anak masih ada yang dekat dengan situ, pekerjaan dia juga nggak jauh dari rumahnya orang tua, ya sudahlah. Jadi anak itu, tapi nggak semua ini siap. Anak tahu nggak semua ini siap. Makanya harus ada ya legowo dari orang tua, legowo dari anak, legowo dari mertua, diskusikan bareng lah. Jadi karena mempertahankan egoisme masing-masing itu berat, mempertahankan
egoisme diri masing-masing itu berat. Jadi dalam kondisi yang semacam itu yang pertama harus dipahami, bahwasanya kebutuhan orang itu nggak hanya makan, nggak hanya minum, tapi juga teman dan macam-macamnya. Maka nasihatnya yang pertama, usahakan salah satu anaknya tinggal sama orang tuanya. Salah satu di antara anaknya tinggal sama orang tuanya. Kalau memang ternyata bisa dilakukan, selesai, itu ada masalah. Insya Allah ibu itu nggak akan cari teman kok, nggak akan cari teman. Toh di situ sono anaknya, ada mertuanya, ada mantunya, ada cucunya, gitu, yang tinggal selalu dalam itu. Lah, kalau memang sudah semacam itu nggak bisa dilakukan, jadi ibunya ada di Surabaya, anaknya 1 Jakarta, 2 di Bandung, 3 Semarang, kan misalkan semacam itu, atau anggaplah sama-sama kota Surabaya, tapi satunya Surabaya mana, satunya Surabaya mana, dan kayaknya lahirnya itu, jadi anaknya itu nggak satu rumah dengan orang tuanya, itu dekat, karena sering datang. Lahirnya itu semacam itu. Kalau memang semacam itu, ya sebenarnya anak kasihan sama ibu itu. Jadi mestinya itu orang tuanya ngalah tinggal sama anaknya, atau anaknya yang ngalah tinggal sama, bahasa ngalah kok nggak enak ya. Jadi anaknya yang memaksa, anaknya yang bakti ya, melebihkan baktinya tinggal sama orang tuanya, atau orang tuanya yang diajak untuk tinggal sama anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu nggak mungkin ya, dengan berbagai kondisi nggak mungkin lepas dari masalahnya ya, pokoknya nggak mungkin, sehingga anak tetap tinggal di rumahnya sendiri, kemudian orang tua tetap tinggal di rumahnya sendiri ya, kemudian orang tua itu minta teman, jadi cari teman tonggoi atau apa gitu ya, kemudian sering ini tinggal di situ. Itu loh haknya ibu, jadi haknya ibu. Kemudian kenapa kok sampai menggunakan bahasa ngalangi anak, jadi apa tadi, jadi bakti dan macam-macam. Itu haknya ibu. Sebenarnya kalau boleh anak salahkan, salah anaknya. Kalau boleh saya salahkan, yang salah itu anaknya. Kenapa nggak tinggal sama orang tuanya? Kenapa kok nggak tinggal sama orang tuanya, sehingga orang tuanya itu nggak butuh untuk cari orang lain? Fahami masalah ini. Ini fahami masalah ini. Ngurusi dunia ya, nggak akan selesai. Kalau memang orang tua dalam kondisi yang semacam itu bukankah nggak bisakah antum melihat isyarat bahwasanya orang tua itu butuh teman? Jadi butuh seorang teman untuk yang semacam itu. Sekarang anggaplah, udahlah, oke lah sekarang itu. Jadi orang tua ngeyel, kemudian anaknya ngeyel, gitu. Maka yang bisa dilakukan terakhir itu adalah di rembuk bareng. Jadi anak itu kalau sudah kayak begitu itu dijadwal. Jadi ibu itu butuh teman ya, butuh teman. Jadi jadwal anak tinggal dengan orang tua. Gambarnya begini, kalau tadi kan 3 anak, kalau qadarullah anaknya dekat semua, oke lah, sekarang sudah lah 2 hari. Ya kan 6 hari toh? 2 hari, 6 hari, tinggal satu, atau 1 hari, masih 4, yang 4 itu biarkan ibu itu jadi cari teman selama jadi 4 hari tersebut, atau apalah gitu, rembuk yang bareng-bareng. Intinya orang tua punya kewajiban bakti sama ke orang tua. Anak punya kewajiban yang dibakti sama orang tua. Dan salah satu di antara yang dibutuhkan oleh orang tua adalah teman hidup. Jadi untuk teman ngobrol, teman bercengkrama, teman aktivitas, teman itu yang namanya, biar tidak hidup sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Afwan, Anda baru paham pertanyaannya, Ustaz. Jadi yang ditanyakan itu adalah saat ada gadis tersebut menginap di rumah ibunya, jadi salah satu istri dari anaknya itu tidak ridho, Ustaz. Salah satu istri dari anaknya kan ada 3 itu, Ustaz. Dia tidak ridho jika suaminya itu main ke rumah ibunya saat ada gadis itu gitu loh, Ustaz.
Nah, apakah salah dan termasuk menghalangi suami berbakti kepada ibunya jika istri dari anak ibunya tersebut tidak ridho ketika suaminya ke rumah ibunya di saat gadis tersebut sedang berada di rumahnya? Tatkala di rumah itu ada non mahram. Tatkala di rumah itu ada non mahram. Kemudian sang anak itu datang. Hukum asalnya nggak masalah, asalkan tidak ada pelanggaran syar'i. Jadi asalkan tidak ada pelanggaran syar'i. Tidak ada pelanggaran syar'i itu, pertama, tidak ada ikhtilat. Yang kedua, tidak ada khulwat. Tidak ada khulwat. Tidak ada khulwat antara anak dengan gadis tadi. Anak dengan gadis tadi. Tidak ada berduaan di situ dalam satu ruangan tertutup. Yang kedua, aktivitas harian tidak campur baur, jadi boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kemudian kalau kemudian sang anak itu datang, dia itu misalkan ini tinggal di kamar depan, misalkan kemudian sang gadis itu tinggalnya di kamar belakang. Jadi ibu itu kalau ketemu dengan anaknya ya yang di depan, kalau kemudian si teman gadisnya tadi itu di belakang, dan macam-macam. Asalkan itu, jadi asalkan itu kan nggak tiap hari, jadi kan nggak tiap hari juga, jadi nggak tiap hari juga. Meskipun nasihat anak dirembuk yang baik sama orang tua. Jadi orang tua itu kan nggak ngerti anak itu datang kapan, dan dia itu butuh teman. Maka nasihat anak dipatenkan aja, dijadwal gitu loh, dijadwal. Antum harus menangkap bahasa isyarat dari orang tua. Bahwasanya orang tua itu butuh teman. Jadi butuh teman. Jadi tatkala orang tua itu butuh teman, masalahnya ada di situ. Jadi kalau memang anaknya bisa memenuhi hajat batin orang tuanya, dia itu butuh teman, selesai kok masalah. Ya insya Allah semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Lah, kalau kemudian sang istri itu menghalangi karena ada yang semacam itu, kalau memang ada indikasi pelanggaran syar'i, boleh-boleh aja, tapi kan harus ada solusi untuk orang tua. Harus ada solusi untuk untuk orang tua. Tapi kemudian tidak ada indikasi pelanggaran syar'i, maka nalihat tidak ada hak seorang istri untuk menghalangi suami berkunjung ke rumah ibundanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita ingatkan kembali bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung bersama kami, bertanya langsung melalui program kami di nomor 0812-5952-1312. Atau Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor yang sama, di nomor 0812-5952-1312. Atau Anda yang saat ini menyaksikan melalui tayangan live kami di Facebook maupun di YouTube, silakan juga untuk mengirimkan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan pada program kami pada malam hari ini. Tapi Ustaz, kita melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Pertanyaan yang cukup simpel Ustaz dari yang tidak menyebutkan nama dan juga tempatnya Ustaz. Ustadz, apakah jika kita masih menggunakan salah satu produk yang difatwakan MUI untuk diboikot, kita berdosa Ustadz? Apa sudah ada Ustadz fatwa MUI terkait produk-produk tertentu? Belum ada Ustadz ya? Pertama, fatwa MUI itu mengharamkan membantu negeri Zionis itu dengan bentuk apapun. Dan salah satu di antara bentuk bantuan adalah dengan menguatkan ekonomi mereka, karena dengan kuatnya ekonomi maka bisa untuk menjadikan mereka memerangi saudara-saudara kita di Palestina. Itu yang pertama. Pecahan dari fatwa itu penjelasannya adalah salah satunya adalah himbauan. Saya katakan begitu ya? Ya, himbauan. Gitu ya, benar. Betul. Himbauan untuk tidak menggunakan produk-produk yang diindikasikan keuntungannya itu digunakan untuk orang-orang Zionis. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ana tidak tahu rilis resmi
MUI berkaitan dengan produk-produk tersebut? Ya ada. Ya. Nggak ada ya? Nggak ada, belum ada, Ustaz. Yang dirilis MUI. Yang ada itu adalah dari beberapa lembaga, dari beberapa website, dari beberapa keterangan yakni orang-orang yang insya Allah terpercaya dan macam-macam. Tapi MUI sendiri tidak pernah mengeluarkan fatwa resmi tentang merek produk, seingat ana. Nah, tapi secara umum, kalau kemudian pertanyaannya, kalau sekelas kita kemudian cari sendiri ya berat lah, ya berat. Kalau ada lembaga-lembaga resmi lembaga-lembaga yang kita yakini bahwasanya itu benar, jadi hasil ketetapan itu bisa dibenarkan, maka ya kita mengikuti yang kita yakini kebenarannya tersebut dari penjelasan produk ini, dan produk itu. Terutama kalau memang ada pernyataan-pernyataan resmi dari ownernya, dari apa gitu ya, mungkin bisa dijadikan sebagai satu pijakan bahwasanya ternyata memang produk ini adalah milik orang-orang Zionis dan yang semisalnya. Nah, itu dari titik itu. Jadi dari titik itu. Adapun kalau pertanyaannya adalah apakah berdosa? Jadi bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kalau yang dimaksudkan adalah dosa menggunakan dalam arti zat yang dipakai, maka enggak. Karena hukum asal barang-barang tersebut adalah suci, boleh untuk dimanfaatkan. Jadi boleh untuk dimanfaatkan. Yang kedua, kalau dalam arti dosa, dalam arti ikut membantu sebuah kejahatan semakin eksis dalam kejahatannya, dari titik itu yang berdosa. Dari titik itu maka ia berdosa. Makanya akhi barakallahu fikum. Makanya anak kalau ditanya sama sebagian ikhwah di sini, bagaimana Ustaz kadung beli? Kalau beli dipakai. Sudah kadung belinya dipakai. Kenapa? Bapak nggak dosa Ustaz. Dari sisi zatnya itu kan nggak ada masalah. Antum misalkan sebelum kasus itu misalkan misalkan gitu ya. Biasanya itu daripada kan memang duitnya itu gajian bulanan, kemudian dia itu selalu setiap awal gajian itu selalu menyediakan nyetok kebutuhan rumah tangga sebulan, ya beli sabun cuci cukup untuk 1 bulan, ya beli sabun mandi cukup untuk 1 bulan, ya beli untuk ini, beli itu terus stok. Maunya itu nanti apabila ada yang perlu harian itu hanya kebutuhan harian yang sifatnya tidak bisa di stok dalam jangka waktu yang panjang. Apalagi kalau kita bicara tentang beli kan, kalau beli banyak itu kan agak murah dan macam-macam. Lah qadarullah masih awal bulan kok jadi terjadi kasus itu dan keluarkan fatwa sama MUI yang semacam itu. Bagaimana dengan barang-barang ini? Ya sudah dipakai aja. Pakai aja, wong jenengan buang gitu loh. Kalau jenengan buang itu loh, toh nggak akan ada efeknya, kan sudah dibeli. Jadi sudah kadung dibeli. Jadi kita tidak bicara dari sisi zat, kita tidak bicara dari sisi zat ya. Kita tidak bicara dari sisi zat. Lah, tapi yang kita bicarakan adalah dari sisi memperkuat ekonomi negeri Zionis. Yang kita bicarakan dari titik itu. Makanya kalau bicara dosa nggak menggunakannya, dari sisi penggunaan nggak ada masalah. Tapi dari sisi bahwasanya dia ikut untuk memperkuat, ikut untuk membeli, ikut untuk ini dan yang semisalnya, maka itu yang ada unsur dosanya, yaitu dosa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kamu itu jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita kembali melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan dari Ummu Azam di Bogor Ustaz. Beliau bertanya seperti ini Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, apabila berdoa kita disunahkan memuji dan sholawat. Mohon dicontohkan Ustaz terlebih ketika dalam keadaan sholat, ketika sujud Ustaz. Setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, ketika kita ingin menambah doa yang lain, caranya bagaimana ya Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Doa itu ya akhi, ada yang di dalam ibadah, ada yang
doa memang sebagai sebuah doa. Ada yang doa memang sebagai sebuah doa. Kalau seseorang itu berdoa memang sebagai sebuah doa, memang utuh sebagai sebuah doa, maka doa tersebut yang sunnah dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dengan muja dan muji Allah. Yani Allahumma lakal hamdu la ilaha illa ant. Yani antal ahadus samad dan macam-macamnya ya. Atau kita mengatakan lakal hamdu ya rabbana, atau yang semisalnya lah, bahasa-bahasa yang semacam itu. Kemudian Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad, kemudian baru berdoa. Kemudian baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum. Yang kedua, kalau kemudian pertanyaannya tadi adalah dalam sujud gitu ya, dalam sujud, dalam apa? Wallahu a'lam bishawab. Sujud itu kita sedang muji Allah Subhanahu wa taala. Kita barusan ngomong subhan rabbiyal a'la. Jadi tatkala selesai, bahkan apabila di sholawat jelang salam, jadi di tahiyat ya jelang salam, itu kan dari awal sudah pujian kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka langsung pada waktu sujudnya itu ya sujud. Ini pada waktu sujudnya itu langsung sujud. Langsung doa, karena memang dari awal sudah muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian sudah bersalawat kepada Rasulullah SAW, kemudian doa. Begitu juga dengan tatkala sujud, kita sudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung doa, nggak ada masalah. Seandainya kemudian dia menambahkan salawat kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan ya subhan rabbil a'la, kemudian dia mengatakan Allahumma salli wa sallim alaihi, jadi kepada Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, kemudian dia berdoa, maka jadi nggak apa-apa juga insyaallah Subhanahu wa taala. Maka itu gambaran contoh aja. Itu gambaran contoh. Jadi pujiannya umum, sholawatnya yani lafaz apapun, kemudian baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara adab-adab dalam berdoa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kita melanjutkan lagi Ustaz, pertanyaan seorang ikhwan yang tidak menyebutkan nama dan juga tempatnya Ustaz. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, apa hukum sholat subuh 2 kali untuk membantu orang yang tidak sempat berjamaah supaya orang tersebut dapat pahala berjamaah, sementara kita sudah selesai sholat subuh berjamaah dengan yang lain Ustaz? Syukran atas jawabannya. Pertama ya ikhlas, barakallahu fikum. Ini masuk dalam kajian sholat sunnah setelah sholat subuh. Sholat sunnah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu adalah waktu terlarang untuk sholat sunnah. Karena waktu terlarang untuk sholat sunnah itu kalau kita perinci 5, kalau kita globalkan 3. Kalau kita perinci setelah sholat subuh, saat terbitnya matahari, saat matahari di pertengahan, setelah sholat asar, saat matahari tenggelam. Kalau mau kita globalkan, setelah sholat subuh sampai matahari terbit, saat matahari di pertengahan langit, setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Jadi ba'da subuh itu termasuk di antara waktu-waktu terlarang. Lah, sholat apa saja yang dilarang pada waktu-waktu itu? Sholat dilarang pada waktu itu ada 2 kajian, ada 2 pembahasan. Yang pertama, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tanpa apapun. Pokoknya sholat gitu. Pokoknya sholat, tidak ada namanya, tidak ada sebabnya, tidak ada apanya, begitu. Pokoknya sholat ya sholat. Kalau ditanya sholat apa ini, nggak tahu, pokoknya sholat. Itu namanya sholat mutlak. Itu terlarang. Ini sawana, para ulama sepakat akan hal ini. Yang kedua, sholat yang ada sebab tertentu. Sholat yang ada ini sebab tertentu.
Sholat yang ada sebab tertentu, ini sholat yang ada sebab tertentu, sholat istilahnya itu adalah sholat dawatul asbab, sholat yang ada sebab tertentu, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, ada gerhana, sholat gerhana, ada jenazah, sholat jenazah, setelah wudhu, sholat sunnah wudhu, sholat ada sebab tertentu itu diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu termasuk yang terlarang ataukah termasuk yang diperbolehkan, maksudnya tidak terlarang ya, atau tidak terlarang. Kalau kita katakan bahwasanya sholat dawatul asbab pun terlarang, maka berarti kasus tadi itu nggak boleh untuk melakukan sholat lagi setelah subuh. Kalau memang kita katakan sholat dawatul asbab nggak boleh dilakukan setelah subuh, dan itu mazhab sebagian para ulama, dan itu pendapat di antara pendapat sebagian para ulama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan sholat dawatul asbab itu boleh dilakukan di waktu itu. Makanya kalau orang masuk ke masjid atau sholat asar tetap sholat tahiyatul masjid meskipun jelang matahari tenggelam. Jadi kalau ada orang, jadi misalkan ada kematian kemudian dia sudah selesai sholat asar mau sholat jenazah, maka boleh. Karena itu sholat dawatul asbab, sholat yang ada sebab tertentunya. Nah, sholat tadi ana masukkannya dalam sholat dawatul asbab. Jadi ana masukkannya dalam sholat dawatul asbab. Ada sebab yang menjadikan dia harus sholat lagi, yaitu membantu orang tadi agar nggak sholat sendirian, agar tidak sholat sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun kalau mau menghindar dari khilaf, dari perselisihan para ulama, kalau bantu orang nggak usah yang ba'da asar atau ba'da subuh. Tapi secara pribadi, kalau dia mau melakukan itu monggo, nggak ada masalah, karena itu masuk dalam sholat dawatul asbab. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Bapak Alif di Jakarta Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ayah saya umur 70 tahun. Kondisi saat ini tidak lagi bisa melihat dan pikun. Karena pikun maka beliau tidak lagi ingat bacaan dan gerakan sholat. Juga urutan berwudu. Bagaimana hukumnya menurut Islam atas kondisi beliau di atas, terutama mengenai kewajiban sholatnya? Karena pun sebagai makmum sholatnya cenderung berantakan. Mohon pencerahannya Ustaz. Ana tidak bisa untuk menyebutkan persis kondisi orang tua jenengan ya. Yang bisa Ana lakukan itu adalah melihat atau menyampaikan kaidah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi orang kalau sudah tua itu ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, fisiknya masih kuat, akalnya masih normal. Itu kondisi yang pertama. Kalau ini berarti berlaku hukum syariat secara normal. Meskipun umurnya sudah 80 tahun, tapi masih kuat gitu fisiknya. Akalnya juga masih normal. Yang kedua, akalnya masih normal, fisiknya lemah. Akalnya masih normal. Masih ingat, masih diajak bicara itu masih normal. Belum bikun kalau bahasa kita. Tapi fisiknya lemah. Maka berlakulah hukum. Jadi dia masih punya kewajiban syar'i, tapi berlaku hukum-hukum rukhsah, hukum-hukum keringanan. Kalau pas Ramadan boleh nggak puasa, tapi dibayar fidyah. Jadi kalau sholat misalkan boleh dijamak. Jadi sholatnya, kalau sholat 5 waktu tanpa jamak itu menyulitkan dirinya karena sakit, karena apa? Fisiknya lemah, fakirnya sakit, tapi karena otaknya atau akalnya itu masih normal. Jadi masih normal. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang kebalik. Fisiknya masih kuat, tapi akalnya sudah nggak normal. Akalnya sudah normal, bahasa gampangannya itu pikun. Bahasa gampangannya itu kita itu mengatakan pikun. Sudah nggak bisa berpikir normal. Jadi wudu sudah bingung carane, sholat dapat 1 rakaat kemudian langsung duduk salam, diingatkan ngeyel katanya sudah sholat, jadi barusan makan katanya belum,
nggak kenal orang yang di sampingnya kecuali 1 2 dan macam-macamnya. Kalau memang sudah pikun semacam itu, maka rufi'a anhul qalam, maka pena diangkat darinya. Darinya itu maksudnya diangkat dari beliau tersebut. Sudah tidak lagi ada catatan hukum syar'i. Semua kewajiban-kewajiban syar'i sudah gugur dari dia. Dan terakhir adalah otaknya sudah lemah, fisiknya juga lemah. Nah, itu apalagi kalau yang terakhir yang semacam itu. Jadi antum yang lebih tahu tentang kondisi orang tua sampai pada level apakah. Jadi kalau memang yang antum sampaikan tadi benar, bahwa orang tua itu sudah pikun, sudah tidak sadar apa yang dilakukan. Jadi wudhu sudah kebalik-balik, kemudian sholat sudah gak tuntas. Maksudnya enggak sholat tiba-tiba meneng, tiba-tiba terus salam, gitu ya. Artinya kemudian dijak ngomong sudah gak nyambung. Kalau sudah semacam itu, ya berarti gugur darinya kewajiban syariat. Gugur darinya kewajiban syariat. Adapun kalau yang terjadi itu adalah sebenarnya akalnya masih normal, tapi karena fisiknya nggak kuat, akhirnya nggak bisa secara normal. Kalau semacam itu, kewajiban anak untuk bantu, untuk mandu bagaimana dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih terkena beban syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Adapun umur bukan satunya yang bisa dijadikan patokan. Umur berapa tadi? 70 ya? 70. Di umur 70 itu ada orang-orang yang masih kokoh di umur 70, ada orang-orang yang sudah sangat lemah di usia tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Mungkin izin menyampaikan satu pertanyaan lagi, Ustaz, karena waktu sudah menyebutkan menunjukkan hampir pukul 9, Ustaz. Tapi Ustaz, pertanyaan beliau adalah, Ustaz, apa hukum permainan catur, Ustaz? Karena yang Anda tahu 4 mazhab ada berbeda pendapat, ada yang memakmurkan, ada juga yang mengharapkan, ya Ustaz ya. Mohon nasihat, Ustaz. Ya, antum udah tahu. Jadi hukum asal permainan itu boleh. Hukum asal permainan itu boleh. Hukum asal permainan itu boleh. Karena itu masuk dalam fikih muamalah. Masuk dalam fikih muamalah. Yang nggak boleh itu kalau ada nas yang menyebutkan tidak bolehnya, atau permainan itu membawa efek sesuatu yang terlarang. Ada nas yang menyatakan tidak bolehnya, itu nard. Nard itu yang dilempar, kemudian jadi ada yang 6 sisi itu loh, ada 1, 2, 3, apa namanya, dadu. Namanya dadu. Itu yang nasnya Rasulullah SAW bahwasanya itu nggak boleh. Nah, adapun catur itu sudah muncul di zaman sahabat. Sudah muncul di zaman sahabat. Tatkala catur itu muncul, maka diingkari oleh para ulama-ulama di kalangan para sahabat dan tabi'in. Dengan alasan yang pertama, itu jenis permainan mirip-mirip dadu. Yang kedua, di situ ada pelanggaran syariat. Yaitu di situ ono patung, kan ono rojo, ono seter, ono kuda, ono apa, selali aku. Dan macam-macam. Makanya tatkala dulu Ali bin Abi Thalib melihat ada orang catur, beliau itu mengingkarinya sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma hadhihi tamathilul ladzi antum laha aakifun." Kalian itu sedang iktikaf di patung-patung jenis opo gitu. Itu pengingkaran dari Ali bin Abi Thalib. Melihat ini orang itu kan catur itu kan kayak mau iktikaf tuh, serius gitu. Kayak mau zikir gitu, serius gitu. Ini. Yang ketiga, pengingkarannya para ulama tatkala itu adalah karena itu melalaikan orang dari melalaikan orang dari zikrullah. Waktu catur itu lama loh. Itu yo gak belajar, yo gak zikir, yo gak opo gitu. Selama waktu itu melalaikan orang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah,
Dari situ kemudian para ulama kita beda pandang memahami masalah catur. Sebagian ahli ilmi, sampai mengharamkan, dan itu mazhab jumhur para ulama, sampai mengharamkan, alasannya secara umum orang mainan catur itu melalaikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum melalaikan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghukum itu secara umum. Sebagian ahli ilmi mengatakan nggak sampai haram tapi makruh, seingat anak Syafi'iyah. Jadi mereka nggak mengatakan sampai haram tapi dibenci gitu ya, dilarang tapi nggak sampai pada tingkat haram, itu dibenci. Alasannya ya karena melalaikan orang dari jalan Allah, tapi ya, untuk dibawa kepada makna haram itu tidak menemukan dalil yang pas. Jadi untuk hal yang semacam itu yang ada di kitab-kitab para ulama-ulama mazhab, yang ada di kitab para ulama-ulama, di kitabnya para ulama-ulama fikih. Wallahu alam bishawab. Ana cara pribadi kan itu masalah ringan. Jadi mereka semuanya sepakat mengatakan terlarang, hanya apakah larangan itu sampai haram ataukah itu jadi nggak sampai haram, tapi kan sama-sama terlarang. Jadi sama-sama itu terlarang. Wallahu alam bishawab. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan tersebut sekaligus merupakan pertanyaan terakhir yang kami bacakan di program konsultasi syar'i kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih atas waktu dan juga nasihat dan juga jawaban-jawaban yang telah Ustadz Ahmad Sabik berikan kepada kami semua, dan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada yang telah mengirimkan pertanyaan Anda dan juga menyaksikan tayangan kami dari awal hingga akhir. Kami ucapkan juga terima kasih atas segala perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami tanyakan. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami kumpulkan dan akan kami tanyakan di pertemuan kita yang akan datang insya Allah ta'ala. Baik, demikian program konsultasi syar'i kita Al-Furqan TV pada malam hari ini. Kami segenap kru Al-Furqan TV yang bertugas mohon izin untuk undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.